Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Walau Barca belum mengambil sikap apapun soal Setien, tak sedikit yang memprediksi jika pelatih asal Spanyol itu akan segera meninggalkan Camp Nou. Bahkan menurut laporan teranyar dari Daily Mail, Mauricio Pochettino berpeluang besar untuk menukangi Barcelona mulai musim 2020-2021 mendatang. Selain karena Pochettino yang kini tengah menganggur, peluang untuk melihat pelatih asal Argentina tersebut menukangi klub yang bermarkas di Camp Nou itu kian terbuka lebar pasca dirinya dikabarkan sudah bertemu dan makan malam bersama Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Manchester United resmi merilis jersey tandang untuk musim 2020-2021 setelah terlebih dulu merilis jersey kandang mereka beberapa waktu lalu. Perilisan seragam tempur terbaru Setan Merah itu dirilis melalui akun media sosial mereka. Untuk jersey tandang mereka musim depan masih diproduksi oleh perusahaan aparel asal Jerman Adidas. Untuk warna dasar jersey tandang ini adalah hitam. Jersey mereka kali ini disertai corak di seluruh kostum. 3 strip ciri khas Adidas menggunakan warna putih di bagian pundak, sementara sponsor Chevrolet dan Kohler masih menghiasi jersey ini. Stoke City berada di ambang penandatanganan mantan gelandang Chelsea, John Obi Mikel. Sebagaimana menurut laporan dari The Telegraph, pemain berusia 33 tahun itu telah menjadi pemain bebas transfer sejak meninggalkan Trabzonspor pada Maret dan akan menandatangani kontrak 1 tahun dengan klub Championship tersebut. Laga terakhir Michael di Inggris terjadi di Middlesbrough, di mana ia menghabiskan 6 bulan sebelum pindah ke Turki pada musim panas 2019 lalu. Preston minati penyerang sensasional Charlton Athletic. Preston berencana untuk meminang penyerang Charlton Athletic, Macaulay Bonne. Sebagaimana dilaporkan The Sun, pemain depan ini tercatat sudah mencetak 11 gol di Championship 2019-2020 setelah naik 3 divisi dan biaya transfernya dikabarkan hanya sebesar 500.000 pound sterling karena krisis keuangan akut Addicks. Andrés Pereira siap tinggalkan Manchester United. Andrés Pereira terbuka untuk meninggalkan Manchester United dengan sejumlah tim yang tertarik mendatangkan sang gelandang. Pemain berusia 24 tahun itu telah membuat 40 penampilan di semua kompetisi musim ini, tetapi absen dalam 3 pertandingan terakhir Liga Primer di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Liverpool ketiban rezeki jika Bayern Munchen juara Liga Champions. Liverpool akan menerima pembayaran 5 juta euro dari Barcelona jika Philippe Coutinho berhasil memenangkan Liga Champions bersama Bayern Munchen. Sebagaimana menurut laporan dari The Mirror, klausul bonus khusus pemain dimasukkan dalam kontrak pemain Brasil itu ketika dia menyelesaikan kepindahan 105 juta pound sterling ke Camp Nou pada Januari 2018 silam. Coutinho mencetak 2 gol melawan Barcelona dalam kemenangan sensasional 8-2 pada perempat final Sabtu dini hari tersebut. Dan Bayern sendiri hanya berjarak 2 laga untuk meraih trofi Liga Champions yang terakhir kali didapatkan di musim 2013. West Ham United incar fullback Istanbul Başakşehir. West Ham United berencana untuk pindah ke fullback Istanbul Başakşehir Junior Kaykara. Sebagaimana menurut laporan dari The Sun, West Brom juga dikaitkan dengan pemain berusia 31 tahun itu. Tetapi The Hammers yakin akan memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. West Ham sendiri dapat mengamankan jasa Kaykara hanya dengan 3 juta pound sterling ketika bursa transfer musim panas mulai dibuka. Tanpa restrukturisasi manajemen, Messi hengkang musim depan. Lionel Messi akan meninggalkan Barcelona pada 2021 jika tidak ada restrukturisasi penuh klub. Sebagaimana menurut laporan dari Kope, pemilik Ballon d'Or 6 kali tersebut siap meninggalkan Camp Nou setelah mendapat kekalahan memalukan 8-2 di tangan Bayern Munchen dalam gelaran Liga Champions. Kontrak Messi sendiri saat ini akan berakhir musim panas mendatang. Sementara itu, hingga saat ini dia telah dikaitkan dengan Inter Milan dan Manchester City dalam beberapa bulan terakhir. Real Betis dan Sevilla berebut Jose Callejon. Real Betis dan Sevilla sama-sama tertarik untuk mengontrak pemain sayap Spanyol Jose Callejon.
Menurut laporan dari Calcio Mercato, pemain berusia 33 tahun itu sekarang tersedia dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Napoli pada akhir musim 2019-2020. Kedua klub rival Andalusia itu siap bertarung untuk mendapatkan tanda tangan Callejon, dengan La Liga diperdebatkan sebagai tujuan berikutnya yang paling mungkin bagi ex-Real Madrid tersebut. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United dan Arsenal. Dalam beberapa hari terakhir, kedua tim tersebut memang tengah dikaitkan dengan Gabriel Magalhaes. Bek berbakat berusia 22 tahun itu konon kabarnya menjadi incaran setan merah dan The Gunners di musim panas ini. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, pihak Lille pun memberi jawaban. Cara kami bekerja sangat sederhana. Kami menjelaskan kepada dia dan agennya mengenai apa yang kami inginkan. Dan jika kami mendapatkan tawaran itu, maka ia bisa menentukan kemana ia akan pergi. Beber Gerard Lopez kepada BBC Sport. Asa Manchester City untuk bermain di semifinal Liga Champions resmi berakhir. Raksasa Inggris itu harus menelan kekalahan di babak perempat final setelah ditumbangkan oleh wakil Prancis Lyon dengan skor 3-1. Pada pertandingan ini, Lyon berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol dari Maxwell Cornet di babak pertama. Sementara itu, Kevin De Bruyne sempat menyamakan kedudukan di babak kedua. Namun Moussa Dembele yang baru diturunkan di babak kedua menjadi petaka bagi Manchester City setelah dirinya berhasil mencetak gol pada menit ke-79 dan gol keduanya di laga ini yang tercipta di menit ke-87. Berkat kemenangan ini, Olympique Lyon akan menantang Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. Bos Liverpool, Jurgen Klopp dipastikan mendapat penghargaan sebagai manajer terbaik Liga Premier Inggris untuk musim 2019-2020. The Reds mengakhiri penantian 30 tahun dengan menjadi juara Liga Premier dengan mengumpulkan rekor klub 99 poin atau unggul 18 angka atas pesaing terdekatnya, yakni Manchester City. Liverpool tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan pertama dengan meraih 26 kemenangan dan tim asal Merseyside itu memecahkan rekor sebagai juara dengan kompetisi menyisakan 7 laga lagi. Pada bulan lalu, Jurgen Klopp juga telah terpilih sebagai manajer terbaik tahun ini versi League Manager Association, mengungguli Frank Lampard, Brendan Rodgers, dan Chris Wilder. Jan Vertonghen resmi bergabung ke Benfica dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Tottenham Hotspur berakhir. Center back asal Belgia berusia 33 tahun itu sudah menaikkan kontrak 3 tahun dengan Benfica dengan masa pengabdiannya bersama raksasa Portugal itu berlaku hingga 2023. Vertonghen pindah ke Lisbon bersama Luka Waldschmidt dan akan bermain di bawah asuhan manajer Jorge Jesus pada musim 2020-2021. Kabarnya dia akan mengenakan kostum nomor 5 seperti yang dikenakan ketika bermain untuk Tottenham Hotspur. Perburuan Inter Milan di musim panas ini masih belum selesai. Baru-baru ini, Inter Milan menyelesaikan perekrutan pertama mereka. Mereka sukses mengamankan jasa Alexis Sanchez dari Manchester United. Calcio Mercato mengklaim bahwa Inter tampaknya akan segera menyelesaikan pembelian kedua mereka. Sosok Emerson Palmieri disebut sudah selangkah lebih dekat gabung Nerazzurri. Menurut laporan tersebut, manajemen Inter sudah berbicara dengan perwakilan Emerson. Mereka diberitakan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang bek. Laporan itu tidak merinci detail kontrak Emerson di Inter, namun mereka mengklaim bahwa sang bek sudah sepakat bergabung dengan pasukan Nerazzurri. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 23 juta pound sterling oleh Chelsea. Josep Guardiola pernah menjadi juara Liga Champions bersama Barcelona. Namun sejak menjadi manajer Manchester City, dia selalu gagal memberikan gelar tersebut. Bahkan belum pernah melaju ke babak semifinal. Alhasil dengan kekalahan atas Lyon kali ini, ia pun memberikan tanggapan. Suatu hari kami akan memecah celah dan lolos ke semifinal. Dalam 20-25 menit pertama kami berjuang untuk menemukan ruang untuk menyerang. Babak kedua baik-baik saja, kami berada di sana. Saya merasa kami lebih baik. Anda harus sempurna dalam kompetisi ini, ucap Guardiola kepada BT Sport. Pada pertandingan tersebut, wasit sempat melakukan koreksi atas gol Lyon dengan menunggu keputusan VAR. Sebab pada gol kedua Lyon ada protes dari pemain Manchester City karena Aymeric Laporte. Namun Pep Guardiola tak mau menjadikan momen itu sebagai alasan.
Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.